Ya, ya halo semuanya. Selamat datang kembali lagi di video seri playlist belajar Figma kita kali ini. Sebelum kita lanjut ke materi, mungkin di awal ini saya ingin memohon maaf dulu sebelumnya karena seri playlist kita sempat tertunda cukup lama karena sesuatu dan lain hal. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, bagi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal seri playlist ini eh, bisa ikut melanjutkan dari video yang ini ya. Jadi teman-teman nggak perlu bikin ulang Figma-nya, teman-teman bisa lanjutin dari yang terakhir. Mungkin saya kasih lihat video yang sebelumnya itu kita baru sampai playlist yang ketujuh sebenarnya ya. Dan video yang ketujuh itu kita terakhir ngebahas bagian yang ini. Kita sudah sampai bikin navbar di sini, kemudian ada hero section dan juga ada section di sini kalau nggak salah namanya kategori produknya lah ya. Teman-teman yang baru mampir di channel ini nanti silahkan ditonton aja dari video yang pertama. Di situ ada pembahasan dari awal begitu ya. Oke. Nah, karena video yang sebelumnya sudah tertunda cukup lama dan ternyata setelah saya cek kembali desain saya sebelumnya hilang, jadi saya memutuskan buat bikin lagi yang baru. Di sini saya pakai wireframe yang baru ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah ikut dari awal, itu nggak perlu ulang bikin. Tapi kalau mau ulang juga nggak apa-apa ya. Di sini saya sudah bikin sampai ini. Nah, ini saya hapus dulu lah ya. Sampai ada navbar sama hero sectionnya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah ikut sebelumnya, kan desainnya kayak gini nih ya. Nah, nanti silakan teman-teman langsung ikut aja bikin dari section brand ini. Nah, nanti kita akan pakai desain yang baru ini seterusnya. Dan sudah ready juga desain buat halaman-halaman yang lain ya, cuman belum saya masukin ke Figma. Nah, sekarang mungkin kita fokus dulu lanjutin buat yang di landing page-nya. Kita akan start desain dari bagian brands gini ya. Nah, nanti teman-teman yang baru mampir di sini nanti silakan cek di video-video sebelumnya. Di sini saya sudah ada penjelasan tentang color asset juga kalau nggak salah di sebelumnya, font dan sejenisnya. Nah, kalau sudah nanti silakan balik lagi ke video yang ini. Oke. Nah, hari ini kita bisa lanjutkan lagi. Kita akan mulai bikin section yang brands di video kali ini ya. Kemudian jangan lupa silakan diaktifkan bagian layout gridnya supaya bisa menjadi garis bantu untuk kita, supaya kerjaan kita tetap selalu rapi gitu ya. Oke. Dari desain wireframe yang sudah saya punya di sini ada 1 2 3 4 5. Jadi section brand ini saya akan masukkan untuk menampilkan brand-brand yang akan saya display di website saya ini ya. Oke. Nanti brandnya itu kita akan ambil dari internet, dari situs namanya World Vector Logo. Oke, nanti teman-teman silakan diketik aja di browsernya World Vector Logo seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana cara memasukkan brand ke dalam desain Figma kita di landing page ini? Pertama, saya butuh garis bantu atau sebuah bentuk yang kita sebut sebagai rectangle. Kita bikin rectangle baru di sini. Misalnya kira-kira sebesar ini misalnya. Kemudian saya akan pasang mepet di sebelah kiri sesuai dengan batas yang sudah kita tentukan tentunya ya. Oke. Kemudian saya akan bikin duplikatnya. Saya tarik ke kanan. Kira-kira jarak spasinya itu sekitar segini. Kalau kita cek itu sekitar 21. Mungkin kita coba pakai 20 lah ya. Ya. Kemudian ini akan saya duplikat lagi. Kasih jarak yang sama 20. Duplikat lagi, duplikat lagi. Nah, ini udah jadi 5 rectangle gitu ya. Nah, ini gimana caranya supaya ngepas ke sisi kiri dan kanannya? Pertama kita blok dulu semuanya. Tarik garis dari ujung kiri sini ya, pakai mouse-nya. Silakan ditarik. Kemudian ini saya mau agak tinggiin sedikit, kira-kira 100. Mungkin saya kasih dari sini value-nya biar langsung pas 100 gitu, height ya. Oke. Kemudian ini akan saya tarik sampai batas sisi kanannya supaya presisi sama konten yang ada di atasnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya 5 buah rectangle, yang dimana rectangle ini akan kita gunakan untuk memasukkan logo brands. Oke, selanjutnya kita bakalan cari dulu brandsnya di sini. Mungkin kita tulis clothes sekali di sini ya. Kita cek apa aja yang tersedia. Oh sorry, saya sudah punya beberapa list sebenarnya ya. Mungkin ini saya cari. Salah satunya ada Adidas mungkin.
Ini sebagai contoh ya. Nanti silakan teman-teman cari di sini. Nah, di bagian wireframe kalau teman-teman perhatikan di sini logonya ini berbentuk landscape ya bentuknya. Jadi agak memanjang ke samping gitu, bukan ke bawah. Nah, saya akan cari icon yang bentukannya itu landscape. Nah, di sini saya akan ambil Adidas yang ini. Tinggal klik kanan, copy image, kemudian kita balik lagi ke Figma kita. Nah, di sini karena saya udah bikin sebuah bentuk sebagai bantuan, di mana rectangle ini yang saya maksud ya. Silakan diklik bagian rectangle. Kemudian kita coba paste dengan cara Ctrl V. Pastikan ini aktif dulu ya. Ctrl V. Nah, seperti itu. Jadi dia akan langsung ngepas ukurannya sebesar rectangle yang sudah kita pasang dan backgroundnya akan otomatis hilang. Oke. Silakan dilanjutkan. Kita cari lagi brand yang lain. Misalnya di sini ada apa lagi? Just Do It. Ada brand namanya Just Do It. Nah, ini misah ya. Mana dia? Kok nggak kelihatan ya? Coba Just Do It. Duh, mana dia? Passion mungkin keywordnya. Just Do It. Oke, kalau memang dia nggak ada, coba kita cari dari yang lain dulu ya. Misalnya ada Zalora. Oke, kita ambil Zalora itu yang ini. Ini ada Zara juga ternyata ya. Kita ambil dua-duanya. Kita klik kanan seperti yang tadi, copy image. Dan kita paste lagi di bagian sini. Kita aktifkan dulu rectangle-nya, kemudian kita paste di bagian sini. Ops. Oh, ternyata dia nggak pas ya. Ternyata tidak semua logo yang ketika kita copy dari sini, ketika kita paste di sini, dia nggak langsung pas. Caranya gini, kita Ctrl Z dulu. Nah, kita caranya paste di bagian luar ya. Dihilangkan dulu seleksi kotaknya. Habis itu kita paste di sini. Tuh, memang dia agak besar. Nah, sekarang kita kecilin secara manual. Ups, hati-hati jangan sampai kelolosan ya. Nanti dia akan jadi terbalik. Logonya misalnya kayak gini. Yap, kira-kira ini sebesar inilah ya. Kemudian kotak ini akan kita hapus secara manual, rectangle-nya. Klik bagian rectangle, kemudian kita tekan backspace atau delete di keyboardnya. Ya, seperti itu. Itu bagi kasus yang kalau kita paste, logonya nggak langsung ngepas ya. Oke, kita cari yang lagi yang lain. Misalnya Zalora, copy image, kita kemudian paste coba di sini, apakah dia akan ngepas? Ya, dia nggak ngepas ya. Kita Ctrl Z. Kita paste di bagian luar dengan cara klik dulu di sini supaya hilang seleksi rectangle-nya. Paste. Nah, kita kecilin manual. Kita masukkan sini. Ini agak kecilan lagi. Coba kita zoom. Supaya dia sejajar, kira-kira besarnya mirip sama yang di sebelahnya ya. Ini kita kecilin lagi supaya tingginya sama. Oke. Kita pasang di tengah-tengah sini, kita drag, cari garis tengahnya. Ya, kita kira di situ. Kemudian rectangle-nya kita hapus. Oke, kita sudah punya 3 logo brand. Sekarang kita cari yang baru, misalkan Uniqlo. Misalkan ya, Uniqlo. Nah, ini kita ambil Uniqlo yang ini. Kita copy image-nya, paste di bagian sini. Oh, nggak pas ya, kita paste di luar kayak tadi. Kemudian kita kecilin manual. Iya. Oke, kita adjustment terus di sini di dalam kotaknya. Cari ukuran pasnya. Ini kira-kira tingginya sekitar sini. Disesuaikan adjustmentnya bagian tingginya dulu ya. Nah, kayak gini, kira-kira segini ya. Oke, satu lagi. Kita butuh satu brand lagi, apa kira-kira ya? Misalnya, oh, ini ada brand lama, Billabong. Oke, ada ya. Nah, kita ambil yang ini, yang tipis nih, supaya dia nggak terlalu tinggi. Klik kanan, copy image, kemudian kita paste di sini. Ya, langsung ngepas. Dan ini kita hapus manual rectangle-nya. Nah, setelah kita paste semua logonya di sini, logo beberapa brand yang sudah kita ambil, kalau teman-teman perhatikan di sini dia nggak ngepas jaraknya ya, atau spasinya antara logo yang satu dengan yang lain. Nah, caranya begini, supaya dia jaraknya rata ya. Kita seleksi dulu semuanya. Kemudian kita pastikan dia rata secara vertikal. Di sini pakai align vertical centers. Kemudian kita kasih jarak supaya dia presisi. Maksudnya itu supaya dia sama jarak antara logo yang satu dengan yang lainnya.
karena ini masih ada yang longgar ya. Dengan cara kita pilih di sini ada namanya distribute horizontal spacing. Tuh, dia akan kasih jarak yang sama rata semua. Oke. Dan ini tinggal kita blok, kita kemudian grup supaya gampang dipindah ya. Grupnya pakai Ctrl G seperti biasa. Kemudian ini kita rename supaya gampang ditemuin. Namanya branch. Nah, khusus di bagian section ini, teman-teman mau kasih title di atas ini atau enggak pun bebas ya. Misalkan kayak gini, kalau mau kasih title brands gitu ya, silakan disesuaikan. Tapi di section yang ini khususnya saya nggak akan pakaiin karena ini sudah langsung sudah jelas ya bahwa ini adalah logo brand yang tersedia di dalam website kita. Saya atasin dikit. Coba kita hilangin dulu gridnya, kita hide. Nah, ini kelihatan lebih jelas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita coba zoom out. Kemudian kita coba preview. Gimana sih kelihatannya gitu ya. Apakah dia sudah sesuai? Nah, ini kemudian kita scroll, kita slide ke kanan. Ya. Nah, seperti ini dia tampilannya. Oke. Ini sudah kelihatan rapi beberapa icon, bukan icon ya, logo brands kita nih. Oke, gimana? Gampang kan ya? Oke, kira-kira segitu dulu di video kali ini. Kita udah berhasil bikin satu section baru di bawahnya, yaitu section brands. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.